Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la haula wa la quwata illa billah ma ba'd. Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita lanjutkan kembali bimbingan bahasa Arab dengan menggunakan metode lisani. Metode 4 langkah tepat membaca kitab Arab. Dan kita sudah memasuki langkah yang kedua, yaitu membahas atau menguasai status kata, SK. Dan pada pertemuan sebelumnya, kita sudah bahas apa? Kita sudah paparkan ada 25 status kata di dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Indonesia, SPOK-nya. Nah, di dalam bahasa Arab tidak cukup 4, tapi ada 25. Ya. Itu kemarin sudah kita paparkan, dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas satu persatu dari 25 status kata tersebut. Baik, saudara sekalian, kita mulai dari pembahasan pertama. Ya. Di pembahasan pertama, unit pertama dari langkah kedua ini, kita mulai dengan membahas apa? Kita bahas tentang mubtada. Apa itu mubtada? Yaitu subjek di awal kalimat. Itu disebut mubtada. Dari kata tidak, ya. Nah, subjek di awal kata itu disebut mubtada. Jadi pada kesempatan ini kita akan menguasai subjek mubtada. Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah pembahasan kita, mubtada. Apa itu mubtada? Inilah contohnya. Jadi paling gampang menjelaskan, mendefinisikan sesuatu itu adalah dengan contoh. Apa itu mubtada? Inilah contohnya. At-talibu hadirun. Siswa itu hadir. Nah, yang mana yang mubtada? Nah, inilah yang disebut dengan mubtada, yaitu subjek yang terletak di awal kata. Nah, yang melengkapi makna mubtada itu disebut khobar, atau predikatnya adalah khobar. Tanpa khobar, mubtada ini tidak sempurna. Nah, sehingga kalimat at-talibu hadirun ini tersusun dari mubtada dan khobar, musnad ilai dan mustaq. Nah, apa sih mubtada itu? Kita kenali definisinya. Mubtada adalah kata isim yang terletak di awal kalimat dan menunjukkan makna subjek. Wal musnad ilaih alladzi lam yasbiqhu amin. Itulah mubtada. Nah, lalu kemudian ada macam-macam mubtada, ya. Tidak hanya seperti satu contoh ini, tapi ada macam-macam. Nah, ini yang pertama al-muqtarin bi al, yaitu mubtada yang diawali huruf al, kayak at-talibu. Nah, ini diawali oleh huruf al, ya. Kemudian ada isim alam, isim dhamir, isim isyarah, isim mausul, mudhof, dan masdar muawwal. Ini macam-macam mubtada. Oke. Satu persatu, ya. Al-muqtarin bi al. Ya. Contohnya adalah al-kitabu mufidun. Ini sama dengan contoh awal, ya. At-talibu hadir. Ini mubtadanya, ini khobar. Kemudian ada yang dari isim alam. Contohnya Muhammadun thalibun. Di sini tidak ada alnya. Tapi kata ini menunjukkan isim alam, yaitu isim yang menunjukkan nama orang atau nama tempat atau nama benda. Muhammadun thalibun. Muhammad adalah siswa. Jadi mana mubtadanya? Itu Muhammad. Nah, thalibnya sebagai apa? Sebagai khobar. Jadi ini mubtada, ini khobar. Ini mubtada, ini khobar. Kemudian mubtada ada yang berupa isim dhamir. Anta thalibun. Mana isim dhamirnya? Anta. Nah, anta di sini berupa isim dhamir. Nah, thalibnya sebagai khobar. Kemudian ada yang berupa isim syarah. Hadza thalibun. Nah, hadza ini juga mubtada. Thalibun khobar. Kemudian isim mausul. Alladzi hadar thalib. Yang telah hadir itu adalah siswa. Nah, jadi mubtadanya ini berupa apa? Isim mausul. Nah, thalibnya sebagai apa? Sebagai khobar. Nah, hadar ini apa? Silatul mausul, ya, nggak punya i'rab. Kemudian ada mubtada yang diidofakan, disandarkan dengan kata yang lain, ya. Nah, ini dikenalkan di sini biar nggak kaget. Misalkan kita Abu Thalibi mufid. Nah, kita Abu Thalib ini nggak ada alam, bukan nama alam, bukan isim dom, bukan isim syar, bukan isim mausul. Tapi di sini nggak ada alam. Kok boleh? Ya, karena disandarkan dengan isim yang ada alamnya. Kita Abu Thalibi mufidun. Jadi yang mana ini yang mubtada? Yaitu kitab.
Ini adalah sebut mudhof, ya. Nah, ini mudhof ilaih. Nah, yang mubtada'nya itu adalah kitab yang mudhof. Nah, khobarnya mana? Mufidun. Kemudian ada yang berupa masdar muawwal. Apa itu masdar muawwal? Adalah kata kerja yang diisimkan. Ya, kata kerja yang diisimkan. Misalkan tajtahid ini kan kata kerja. Lalu dikasih an. Nah, ini an disebut an masdariyah. Nah, ini merubah merubah status atau merubah jenis ya dari fi'il menjadi isim yang disebut dengan masdar muawwal. An tajtahid. Nah, ini masdar muawwal nih sebagai mubtada. Nah, khairul lak itu sebagai khobar. Nah, ini masdar muawwal. Baik. Nah, sampai di sini kita sudah dikenalkan beberapa macam-macam dari mubtada ya. Nah, berikutnya ada beberapa kaidah yang perlu kita ketahui. Mubtada itu pada dasarnya harus berupa isim ma'rifah, yaitu isim yang ada alnya atau yang isim yang menunjukkan makna yang definitif. Nah, ini sudah kita bahas di langkah pertama ya, apa itu isim ma'rifah, apa itu isim nakirah. Nah, silakan merujuk kembali pembahasan tentang macam-macam isim. Ya. Nah, mubtada itu pada dasarnya harus berupa isim ma'rifah, kecuali dalam beberapa kondisi. Apa kondisi? Kondisi yang boleh mubtada tidak berupa isim ma'rifah. Yang pertama disifat nakiro yang disifati. Misalkan tolibun mahirun fil fasli. Nah, tolibun ini mubtada. Nah, di sini nggak ada alnya. Artinya dia ini berupa isim nakiro. Kok boleh? Iya, boleh. Kenapa? Karena dikasih sifat. Nah, ini sifat. Tolibun mahirun. Tolibun mahirun. Jadi siswa yang mahir itu fil fasli di dalam kelas. Seandainya nggak ada sifat ini, maka nggak boleh mubtada berupa isim nakiro ya, di awal. Oke. Kemudian diidhofakan dengan ke nakiro. Thalibu ilmin hadir. Penuntut ilmu hadir. Nah, ini nakiro juga. Kok boleh? Ya karena diidhofakan kepada nakiro. Nah, mudhof ilaihnya juga berupa nakiro. Kalau di mudhof ilaihnya ma'rifah berarti dia menjadi isim ma'rifah dong. Ya. Jadi tetap nakiro karena mudhof ilaihnya berupa isim nakiro. Jadi di mubtada ini mudhof ilaih, ini khobar. Kemudian diawali kata tanya, hal thalibun fil fasli. Nah, ini diawali oleh kata tanya, maka mubtadanya ini boleh berupa nakiro walaupun nggak ada sifat ataupun nggak ada mudhof ilaih. Fil fasli khobar. Nah, atau manfi, ma muhmilun najihun. Ya. Tidaklah orang yang lalai itu sukses. Hal thalibun fil fasli, apakah ada seorang siswa di dalam kelas? Ma muhmilun najih. Tidaklah orang yang lalai itu sukses. Mana mubtadanya? Yaitu muhmilun. Nah, ini berupa isim nakiro, nggak ada alnya. Nah, kok boleh? Ya, karena dia dahului oleh huruf nafi, yaitu huruf yang bermakna tidak. Najihunnya sebagai khobar. Nah, kaidah berikutnya adalah mubtada yang di awal kalimat disebut mubtada muqaddam, seperti at-thalibu hadirun. Ini mubtada muqaddam. Nah, mubtada yang diakhirkan setelah khobar disebut mubtada muakhar. Nah, fil fasli thalibun, di dalam kelas ini sebagai khobar, thalibun itu mubtada muakhar. Dalam kelas ada seorang siswa. Jadi pada dasarnya mubtada itu harus di awal. Tapi kadang boleh diakhirkan dengan beberapa syarat. Ya. Nah, terkadang mubtada juga bisa dibuang. Seperti contoh berikut. Sobrun jamil. Jadi tiba-tiba kita bilang sobrun jamil. Kesabaran yang indah. Nah, ini kata-kata sobrun jamil ini statusnya apa sebenarnya yang kita ucapkan? Nah, statusnya adalah sebagai khobar. Terus mubtadanya di mana? Nah, mubtadanya itu diperkirakan ada mubtada yang kita buang dari ucapan kita. Nah, perkiraannya yang dibuang itu adalah mauqifuna. Sikap kami adalah sobrun jamil, kesabaran yang indah. Nah, itu mubtada yang dibuang. Atau untuk menjawab pertanyaan aina thalib. Jadi ketika ada pertanyaan kepada kita, aina thalib, di mana siswa itu? Nah, kita menjawabnya langsung fil fasli. Nah, kata-kata jawaban kita fil fasli itu sebagai apa? Sebagai khobar. Jadi kita tidak menyebutkan mubtadanya lagi dalam menjawab.
Nah, walaupun kita sebutkan juga boleh ketika kita ditanya ainal thalib, nah kita menjawab at-thalib fil fasli. Nah, itu berarti mubtada'nya nggak dibuang. Tapi seandainya kita menjawab fil fasli tanpa menyebutkan mubtada itu juga dibolehkan. Nah, ini artinya mubtada'nya dibuang ya. Atau ya sebuah judul ya, pembahasan bab dan seterusnya. Ya. Misalkan ada judul halatu hadfil mubtada. Kondisi-kondisi di mana mubtada itu dibuang. Ini kan judul nih. Nah, judul-judul itu status kata di dalam kalimatnya seperti apa? Nah, statusnya adalah khobar. Ya. Nah, mubtada'nya apa? Mubtada'nya diperkirakan adalah hadhihi. Hadhi halatu hadfil mubtada. Ini adalah kondisi-kondisi dibuangnya mubtada. Nah, ini beberapa kaidah ya. Kemudian ada mubtada ya, terkadang diawali huruf. Nah, ini tidak mempengaruhi ya mubtada itu di awal ya. Nah, ini hanya huruf-huruf yang mengawali ya. Nah, contohnya Muhammadun thalibun. Nah, ini Muhammad sebagai mubtada, thalibun sebagai khobar. Nah, A-nya ini huruf istifham. Nah, ini apa? Mengawali mubtada. Kemudian apakah ini ya? Muhammadun thalibun. Kemudian la Muhammadun thalibun. Sungguh Muhammad itu seorang siswa. Nah, ini ada lam ya, lam taukid ya. Nah, ini mubtada tetap Muhammad, thalibun sebagai khobar. Hal min ahadin hadirun ya. Hal min ahadin hadirun. Nah, hal ini istifham ya. Min harful jar, ahadin ini mubtada yang didahului oleh huruf jar, maka dia ya majrur ya. Nah, aslinya dia adalah marfu ya. Marfu tapi rofaknya itu pada jar ini. Kenapa? Karena istighol bi harfil jar. Karena didahului huruf jar. Nah, ini walaupun didahului huruf jar, dia ini tetap disebut sebagai mubtada. Nah, hadirunnya sebagai khobar. Nah, ini kira-kira saudara sekalian terkait pembahasan ya singkat ya mubtada ya, dalam satu halaman ini. Yaitu definisinya apa, macam-macamnya apa, kaidahnya seperti apa, kemudian kondisi-kondisi yang lain seperti apa ya. Jadi apa itu mubtada? Inilah contohnya. Wallahu alam bishawab.